Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga kalian semua sehat dan baik ya. Oke, hari ini masuk semua ya nak ya. Sesuai dengan jadwal, hari ini Mustika akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Di mana pelajaran bahasa Indonesia ini ya seperti biasanya kita masih adik-adik 3.7 ya, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Ya, kita masih di bab 7 ya nak ya. Nah, kemarin sudah menjelaskan bagian A, B, dan C ya, dimana kita menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf teks non-fiksi ya, lebih dari satu paragraf. Kemudian kita menyajikan juga konsep-konsep pada teks non-fiksi ke dalam tulisan. Sekarang Miss akan jelaskan bagian sub yang terakhir, yaitu bagian D, menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi ya serta ejaan yang baik dan benar ya. Dimana tujuannya hari ini juga ya, tujuan dari apa yang kita ingin capai pada pertemuan kali ini yaitu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemarin di pertemuan sebelumnya ya Miss sudah membahas tentang cara mengkonsep sebuah teks bagaimana ya, terus kemudian menuangkannya ke dalam tulisan itu bagaimana juga ya. Miss harap kalian paham ya nak ya, di sana sudah ada contohnya juga ya, nggak perlu ribet-ribet ya, dan konsep itu intinya aja kalian ambil agar bisa dikembangkan kembali ya. Oke, sekarang buka bukumu halaman 106. Di mana 106 ini kita akan bahas bagian D, yaitu menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar ya. Nah, kamu sudah belajar nak menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasamu sendiri kan. Nah, untuk membuat suatu tulisan yang baik, kamu perlu memperhatikan ya namanya diksi dan ejaan yang tepat. Apa diksi? Diksi berarti pemilihan kata ya nak ya. Diksi dan ejaan yang digunakan haruslah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat membuat suatu tulisan ya, kita perlu memperhatikan yang namanya diksi yang kita gunakan. Diksi atau pemilihan kata yang digunakan ini harus sesuai nak dengan konteks kalimat pada teks non-fiksi ya. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal ya, nggak boleh non formal gimana ya. Kata-katanya tuh nggak boleh yang sesuai dengan KBBI ya, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar lah intinya gitu ya nak ya. Nah, selain itu kalian juga harus memperhatikan pula apakah diksi atau pemilihan kata ini yang kamu gunakan itu sudah sesuai belum dengan yang ada atau yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Biasanya pakai bahasanya yang agak baku gitu ya nak ya. Ada nggak di KBBI ya, sesuai nggak seperti itu ya. Nah, selain diksi, hal yang perlu kamu perhatikan dalam tulisan adalah ejaan. Nah, saat membuat tulisan kita perlu menggunakan ejaan yang baik dan benar ya. Jadi memang harus benar ejaannya, jangan kurang-kurang huruf, nanti lain pula artinya ya. Nah, ejaan ini berkaitan dengan penggunaan tanda baca nak. Nah, jangan lupa tanda bacanya, jangan kamu nulis terus saja ya kan, nggak ada titik, nggak ada koma ya, nggak ada titik dua misalnya seperti itu ya. Dan juga penulisan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, di sini sebagai contoh Miss kasih contoh ya nak ya, satu kalimat aja ya nak ya, penggunaan yang kurang tepat ya, atau diksi yang kurang tepat. Misalnya, rapat kelulusan peserta diklat diadakan pada tanggal 12 November 2021 jam 10.00 ya. Nah, menurut kalian betul nggak itu? Ya, harusnya ya pemakaian kata jam itu tidak tepat ya nak, karena kata jam berarti alat pengukur waktu dan lama suatu kegiatan ya. Kata jam pada kalimat tersebut ya harusnya diganti dengan kata pukul ya. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Rapat kelulusan peserta diklat diadakan pada tanggal 12 November 2021 pukul 10 tepat gitu ya. 10.00 waktu Indonesia Barat, tambahin lah ya.
Seperti itu. Contoh ya anak ya, tadi itu pemilihan kata yang tepat gitu. Perhatikan kalimat berikut ini adalah contoh untuk ejaan ya. Nah, masyarakat Palembang menyaksikan gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016 di Jembatan Ampera. Nah, di sini ada penulisan ejaan yang salah ya, dan kita harus perbaiki ya nak ya. Nah, penulisan ejaan yang benar adalah yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya ya. Jadi Maret itu kan kecil ya nak ya. Nah, itu kalian harus tulis dengan huruf kapital ya, Maretnya ya, M-nya berarti ya nak ya. Kemudian yang kedua, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama, geografi atau tempat. Jadi Jembatan Ampera seharusnya ditulis jadi depannya pakai huruf kapital ya, J-nya jembatannya itu adalah huruf kapital dan Ampera A-nya adalah huruf besar ya. Jadi penulisan ejaan yang benar menjadi masyarakat Palembang menyaksikan gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016 di Jembatan Ampera. Perhatikan huruf kapital dari masing-masing kalimat kata yang ada di sana ya. Oke. Nah, itu tadi contoh sederhana mengenai ejaan ya. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Miss tentang pelajaran hari ini ya. Semoga penjelasan Miss menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian. Oke. Sampai jumpa. Bye bye.